terhadap Ashura dan Muharram. Salah satunya adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana yaum Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, adalah hari Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah mempuasakannya. Dan dalam beberapa redaksi hadis yang lain yang semakna dengan hal ini, di mana orang-orang jahiliyah telah berpuasa pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10-nya. Pertanyaan yang mungkin, syubhat yang mungkin dalam pemikiran sebahagian kita adalah bahwa puasa Ashura itu adalah tradisinya jahiliyah. Yang kita mengetahui orang-orang jahiliyah itu sangat kental dengan paganisme, penyembahan terhadap berhala. Apakah hari ini kaum muslimin mempuasakan pada Ashura itu merupakan mengikuti tradisi jahiliyah, atau Nabi melanggengkan tradisi jahiliyah? Kalau itu dalam masalah adat, barangkali kalau tidak ada berhubungan dengan kesyirikan, tidak ada problem ya. Tapi ini masalah ibadah, karena puasa itu adalah ibadah ya. Puasa itu adalah ibadah, puasa itu adalah taqarrub ila Allah. Dia bukan ibadah ghairu mahdhah, tapi dia ibadah mahdhah, itu puasa. Ini mungkin ada syubhat yang muncul dalam pemikiran kita, karena hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga sebahagian ashabus sunan meriwayatkannya. Dan Imam Al-Qurtubi juga mengatakan demikian ketika menjelaskan tentang masalah ini. Dia mengatakan orang-orang jahiliyah telah menjadi tradisi bagi mereka untuk puasa Ashura. Karena itulah ikhwah, sebahagian orang menganggap bahwa Islam melanggengkan tradisi ibadahnya jahiliyah. Kalau kita tidak mengerti sejarah, maka ini mungkin saja kita aminkan. Ya juga ya, kan begitu ya. Mungkin ada syubhat yang masuk dalam pemikiran kita. Begini ikhwah, orang-orang jahiliyah, terutama di kota Makkah itu ya, ada beberapa kelompok aliran, tanda petik aliran kita katakan ya. Yang pertama adalah orang-orang yang dikenal dengan jahiliyah, yang itu mainstreamnya masyarakat Arab waktu itu. Mereka melanggengkan tradisi Ibrahimiyah, tradisi Nabi Ibrahim, tapi mereka melakukan bid'ah kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Contoh kasus misalnya, tawaf di Ka'bah. Orang-orang jahiliyah tawaf enggak? Orang-orang jahiliyah haji enggak? Orang-orang jahiliyah menyembelih kurban enggak? Begitu juga orang jahiliyah puasa. Tapi pertanyaannya, apakah tawaf itu tradisi jahiliyah yang dilanggengkan oleh Nabi? Apakah haji yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu ada kemudian dilanjutkan oleh Nabi mengikuti tradisi jahiliyah? Apakah kurban yang sering dipersembahkan oleh orang jahiliyah kepada berhala itu tradisi yang dilanjutkan oleh Nabi kita sebagai sunnahnya? Ikhwah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada awalnya ibadah haji itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'adzim finnas ya'tuka rijalan. Ini syariat bagi Nabi Ibrahim. Tapi apa yang dilakukan oleh generasi berikutnya, lebih dari 400 tahun, datang Bani Khuza'ah ke kota Makkah. Mereka mengalahkan bangsa Jurhum. Dan akhirnya di zaman mereka lah terjadi kesyirikan yang pada awalnya adalah agama tauhid. Akhirnya mereka melakukan bid'ah. Bani Khuza'ah melakukan bid'ah terhadap ibadah yang bersifat tauhidi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan Nabi Ismail alaihissalam. Termasuk nanti kalau kita lihat misalnya di dalam tawaf ya,
Bagaimana tawafnya orang jahiliyah? Bagaimana tawaf mereka? Telanjang tawaf mereka. Kenapa telanjang? Kenapa? Karena mereka mempersepsikan semua pakaian-pakaian orang-orang yang datang ke kota Makkah itu dianggap tidak suci, najis. Pakaian najis itu tidak layak tawaf di Ka'bah yang suci. Demikian juga siapa saja yang melakukan dosa dengan pakaian itu, maka dia tidak boleh melakukan tawaf dengan pakaian tersebut. Pertanyaan kita, di mana ada orang yang tidak melakukan dosa? Karena itulah secara masif orang-orang jahiliyah tawaf dengan telanjang. Adakah ini syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Tapi mereka melanjutkan tawaf Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melakukan bid'ah. Dan Nabi SAW melakukan tawaf itu bukan mengikut tradisi jahiliyah, tapi tradisinya atau sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga ikhwah, apa talbiyah yang dibaca oleh orang-orang jahiliyah? Sama dengan talbiyah kita, tapi ada tambahan, ada bid'ah, lagi-lagi bid'ah yang mereka lakukan. Apa talbiyah kita, Pak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah mereka di akhirnya ditambahi labbaik la syarika lak illa syarika huwa lak, tamlikuhu wa ma malak, kama akhrajahu Imam Muslim, ya. Jadi ditambah mereka apa itu? Illa syarika huwa lak, kecuali syarikat yang itu adalah bagimu, syarikat yang engkau izinkan. Jadi Allah mengizinkan ada syarikat baginya. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memiliki syarikat itu dan mereka tidak memiliki apa-apa. Tapi mereka tambah talbiyah itu. Apakah Nabi SAW ketika talbiyah dengan labbaik Allahumma labbaik mengikut jahiliyah? Tidak, tapi mengikut sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Arab yang ada di kota Makkah, walaupun dia jahiliyah, mereka masih melanjutkan sunnah Nabi Ibrahim, tapi dengan satu catatan, mereka telah merubah-rubahnya. Mereka telah melakukan bid'ah. Oleh sebab itulah bid'ah itu ikhwah, bid'ah yang dilakukan itu heresi, ya, penyimpangan yang dilakukan itu bukan hanya pada perbuatan itu sendiri. Tapi di mana pusatnya? Tapi pusatnya di sini dan di sini. Rusaknya pemikiran, maka terjadilah bid'ah. Karena tadi persepsinya sudah rusak, maka mereka melakukan sesuatu perubahan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW tidak mengikut tradisi itu sebenarnya, tapi mengikut sunnahnya Nabi Ibrahim. Di kota Makkah itu ada kelompok mainstream seperti ini, yaitu orang-orang jahiliyah. Tapi masih ada juga orang-orang yang masih melaksanakan agama Hanif atau agama Nabi Ibrahim, Islam. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana Hanifan Muslima. Ibrahim itu tidaklah dia seorang Yahudi, tidak seorang Nasrani, tetapi dia seorang yang beragama lurus dan Muslim, mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan di situ. Maka ada orang-orang yang masih melanjutkan agama Nabi Ibrahim di kota Makkah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mubarakfuri. Masih ada. Oleh sebab itulah kenapa Abu Talib, Abdul Muttalib, ya, itu dihukumkan kafir dan mereka masuk ke dalam neraka? Karena mereka mengetahui adanya syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan masih adanya orang mengamalkan ajaran yang lurus itu. Oleh sebab itulah maka tak dikatakan itu yaum fatrah atau waktu fatrah di situ. Tak ada nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka tahu ada syariat. Beda dengan orang yang ada di hutan yang tak sampai informasi kepadanya ada nabi, ada rasul, tak sampai kepadanya Al-Qur'an. Ini mereka akan dibangkitkan nanti di akhirat dan diutus seorang rasul kepada mereka. Tapi ini tidak. Oleh sebab itulah maka paman Nabi
kakeknya Nabi, ya, pemuka-pemuka Quraisy itu dihukumkan kafir bagi mereka. Dihukumkan kafir bagi mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui adanya syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka melakukan penyimpangan, melakukan deviasi, melakukan bid'ah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah syubhat yang mengatakan bahwasanya kakek-kakek Nabi, orang tua Nabi, ya, itu tak dihukumkan non muslim. Kenapa? Karena mereka belum ada Nabi dan Rasul di situ. Ini membantah hujah itu. Bahwasanya di kota Makkah itu bukan hanya adalah orang-orang yang telah melakukan penyimpangan, tapi masih ada orang-orang yang melaksanakan agama Hanif itu, agama Tauhid itu, dinul Islam itu masih ada. Dan sebagian lagi ada Nasrani. Sebagaimana siapa? Abangnya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi tidak satu satu kelompok saja di zaman itu. Dan Nabi SAW mempuasakan pada hari Ashura itu, kemudian disyariatkan bagi umat Islam bukan mengikuti tradisi jahiliyah, tapi tradisinya atau sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, bahwasanya ini adalah sunnahnya nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena pada waktu 10 Ashura itu Ka'bah itu diapain? Dikasih kelambu, kiswah, dikasih kelambu. Dan memang itu disyariatkan untuk berpuasa di situ. Dan nabi-nabi yang berikutnya juga, termasuk Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan beliau puasa pada hari Ashura itu. Kenapa? Karena dibebaskan dia dan Bani Israel dari cengkraman kezaliman Fir'aun. Baik, satu hadis pertama. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya, ikhwah. Dan ada satu hal juga perlu saya sampaikan juga, ya, dalam diskusi kita kali ini, karena kita tidak ceramah hari ini, ya kan, karena kitab kita biasanya al-janaiz, kan, begitu, ya. Syar'u man qablana syar'un lana. Dalam metodologi jurisprudensi Islam atau yang kita kenal dengan usulul fiqh, ada sebuah kaidah, ya. Syar'u man qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita menjadi syariat bagi kita. Jadi oleh sebab itulah syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu menjadi syariat bagi kita. Walaupun di sini ada perbincangan, apakah syariat itu otomatis menjadi syariat bagi kita, atau perlu ada penetapan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jumhur ulama mengatakan mesti ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya syariat khitannya Nabi Ibrahim disyariatkan kepada kita karena adanya amar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tawaf disyariatkan bagi umat sebelumnya, tetap juga disyariatkan bagi kita. Tapi ada penetapan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga haji, ya, pada bulan-bulan haji itu disyariatkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pengisbatan, ada penetapan tentang syariat itu. Jadi tidak otomatis syar'u man qablana syar'ul lana. Syariat sebelum kita menjadi syariat bagi kita. Termasuk juga ikhwah, ya, ini syariat sebelumnya tidak menjadi syariat bagi kita. Apa contohnya? Coba apa contohnya? Hah? Apa itu? Sujud kepada manusia. Iya. Dan yang paling ekstrim apa lagi? Bani Israel, umat Nabi Musa, taubat mereka tidak diterima kecuali dengan bunuh diri. Apakah umat Nabi Muhammad mau bertaubat harus bunuh diri? Bahkan siapa yang bunuh diri itu mati apa? Mati fasik. Jadi syar'u man qablana syar'ul lana itu tidak otomatis. Ya, tidak otomatis. Mesti ada penetapan
dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena syariat yang datang kepada Nabi itu menasahkan syariat-syariat sebelumnya. Walaupun ada kesamaan, tapi ada penetapan dari syariat yang diturunkan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Termasuk haji juga. Haji itu diwajibkan kapan? Hah? Bagi kaum muslimin kapan? Wow. Coba. Tahun keberapa? Nabi haji tahun keberapa? Tahun ke-9 Hijriyah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi tahun sebelumnya turun ayat itu, tahun berikutnya baru Nabi melakukan haji. Umat sebelumnya melakukan haji pada bulan-bulan haji. Tapi samakah haji yang disyariatkan bagi umat sebelumnya dengan haji terhadap umat Nabi Muhammad? Samakah? Tetap ada tawaf, tetap ada sa'i. Tapi ada ikhwah, karena syariat sebelumnya itu tidak otomatis menjadi syariat bagi Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Tapi ada penetapan, dan dalam penetapan itu ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan. Kalau di zaman jahiliyah mereka haji tadi tidak? Haji enggak? Haji. Dan mereka haji di bulan kapan? Bulan haji. Tapi bagi mereka ada nasib. Yaitu apa? Mereka bisa berdiskusi menetapkan kita mau berperang dengan kabilah ini. Oleh sebab itu dipindahkan bulan haram ini kepada bulan yang lain. Jadi bisa dipindahkan dia. Dan orang Arab tidak mengenal adanya tahun dan adanya bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 tidak ada. Tak dikenal orang Arab. Ya. Itu tak dikenal oleh orang Arab itu. Demikian juga tahun. Enggak ada tahun bagi mereka. Enggak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, enggak ada. Kapan baru ada penanggalan itu? Di zaman Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin. Ketika Abu Musa al-Ash'ari, bukan Abu Hasan ya. Ketika Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Umar ibn Khattab, itu mengeluhkan bahwasanya ada pembesar-pembesar dari negeri yang lain, yaitu mengirim surat, dan dia mau menginventarisir surat itu, enggak ada tahunnya, yang ada bulannya saja. Ya. Mana tahu kita surat mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan. Sudah berapa lama surat ini enggak tahu kita. Jangan-jangan surat itu sampai sudah 3 tahun. Enggak ada tahunnya. Maka disitulah terjadi apa? Musyawarah. Musyawarahlah para sahabat dipilih oleh Umar ibn Khattab. Ya, siapa dipilih? Di antaranya siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar sendiri dan beberapa tokoh sahabat yang lain. Tapi waktu itu Abu Bakar tidak ikut. Kenapa Abu Bakar tidak ikut? Hah? Ya kan sudah meninggal beliau, maka tak ikut kan? Karena Amirul Mukminin Umar ibn Khattab diangkat setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kan begitu? Maka banyaklah ide dan gagasan dari para sahabat. Ada yang mengatakan kelahiran Nabi, ada yang mengatakan Isra Mi'raj. Tapi yang terakhir yang diterima sarannya itu dari Ali bin Abi Thalib. Maka tahun itu diawali ketika kaum muslimin hijrah. Karena disitulah terjadinya perubahan besar bagi kaum muslimin dari intimidasi orang-orang Quraisy di Makkah dan menjadi manusia yang betul-betul bisa bebas untuk berdakwah. Dan disitulah mulai dibangun tamadun Islam, peradaban Islam, yaitu setelah hijrah. Jadi inilah titik awalnya. Maka diawali tahun itu dengan tahun hijrah. Oleh sebab itu ikhwah, kaum muslimin tak pernah sadar mereka melewati tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, enggak pernah ada. Kenapa begitu? Kenapa? Ya karena mereka baru menahunkan itu setelah pemerintahan Umar. Nabi aja 10 tahun memerintah. Ya, kaum muslimin. Baru Abu Bakar As-Siddiq sekitar 8 tahun dan seterusnya ya. Saya kurang ingat. Iya. Baru di zaman Umar, pertengahan dalam pemerintahan Umar ibn Khattab, baru ada tahun itu. Jadi tidak ada tahun 1 awalnya. Karena itu enggak ada peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab dan kaum muslimin, enggak ada. Enggak ada peringatan-peringatan seperti itu.
Kenapa? Karena mereka di pertengahan masuk. Lalu setelah ditetapkan tahunnya tentang tanggal. Karena nggak ada, tentang bulan. Karena mereka nggak tahu mana bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, nggak tahu. Kapan ditetapkan itu? Muharram itu bulan 1. Kapan? Di zaman Umar juga. Di zaman Umar Ibn Khattab. Maka disarankanlah, ada yang mengatakan karena Ramadan itu adalah bulannya ibadah kaum muslimin, maka bulan 1 itu bulan Muharram, bulan Ramadan. Ada yang menyarankan yang lain. Tapi Umar memilih untuk menetapkan bulan 1 itu adalah bulan Muharram. Ya. Kalau bulan 12-nya bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itulah tahun kaum muslimin itu diawali dengan bulan haram dan diakhiri dengan bulan haram. Jadi diawali dari bulan haram dan diakhiri dengan bulan haram. Karena itulah ikhwah, orang Arab pada awalnya nggak tahu itu. Mereka mengatakan tahun apa? Ini. Oh, Nabi lahir itu tahun gajah. Orang Madinah mengatakan tahun apa ini terjadinya? Tahun Bu'ad. Ketika berperangnya suku Aus dan Khazraj. Tahun apa ini? Dijelaskan dengan peristiwa besar yang ada waktu itu. Maka di zaman Umar Ibnul Khattab lah baru ditetapkan itu. Pertanyaannya, apakah penetapan itu bid'ah? Apa? Kalau secara bahasa bid'ah itu, karena nggak ada sebelumnya. Tapi menurut syariat tidak. Karena itu adalah berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Karena penetapan tentang berhubungan dengan bulan-bulan itu sudah ditetapkan berdasarkan bulan itu. Ramadan, kan begitu kan? Muharram sudah dikenal sebelumnya ketika wahyu turun. Iya. Dan ini tadi settingnya kita lihat, setting sejarahnya itu disebabkan oleh sukarnya untuk menjawab surat-surat dari negara lain, dari Persia, dari Romawi. Sukarnya untuk menginventarisir surat-surat itu. Maka disitulah ditetapkan tahunnya. Ini berdasarkan kemaslahatan kaum muslimin, bukan berhubungan dengan akidah, bukan berhubungan dengan ibadah. Ya, bukan berhubungan dengan ibadah, bukan berhubungan dengan akidah. Taib. Sekarang kita masuk pada hadis problematik yang kedua. Nabi SAW ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, qadiman Nabi SAW al-Madinah. Nabi sampai di kota Madinah. Fara'al Yahuda tasumu yawma Ashura. Maka Nabi melihat orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Faqala, maka Nabi berkata, "Ma hadza?" Ada apa ini? Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari kesalihan. Fasamahu Musa, maka Musa pun mempuasakannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Kenapa? Karena Nabi adalah bahagian dari batu bata susunan para nabi itu. Sementara kamu hanya umat Nabi Musa. Kamu telah melakukan tahrif, sedangkan aku berdasarkan wahyu. Maka kata Nabi, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mempuasakannya dan Nabi merintahkan kepada umatnya untuk mempuasakannya. Pertanyaannya, dan ini mungkin menjadi syubhat bagi sebahagian orang. Benarkah orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Ashura? Adakah tertera di dalam kitab Torah atau yang hari ini Old Testament atau di kitab-kitab yang lain dari orang-orang Yahudi? Adakah itu tertera? Sehingga ya, dan Nabi SAW ya, Nabi SAW mengatakan aku lebih berhak daripada kamu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh tidak satu jalur sanad saja. Benarkah itu?
Coba kita lihat dalam literatur ya Yahudi. Pertama tentang tahun dan penanggalan. Dalam literatur Yahudi tidak ada puasa 10 Asyura. Makanya sebagian orang mengatakan hadis ini hadis dhaif walaupun diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Karena bertentangan dengan waqi', dengan kenyataan yang ada secara historikal, secara sejarah. Dan sampai saat ini dalam literatur Yahudi tidak ada puasa pada 10 Asyura. Sebab penanggalan ya Hebrew kalender itu ya, penanggalan Yahudi itu didasarkan pada sistem apa? Lunisolar, yaitu perpaduan qamariyah, sistem lunar itu dengan menambahkan bulan kabisat pada setiap beberapa tahun mengikut syamsiyah solar. Jadi kan kalau syamsiyah itu atau masehi itu kan berdasarkan matahari, ya kan? Makanya oleh sebab itu maka pergantian malam itu kapan? Pergantian hari itu kapan? Jam 12 malam. Lewat jam 12 maka berganti harinya. Kalau kita kapan? Kalau qamariyah kapan? Kapan bulan itu muncul? Maghrib. Maka di situ diawali. Sementara syamsiyah atau masehiyah itu pada tengah malam. Makanya kemarin saya pernah diundang untuk ceramah. Ustaz, kita ceramah malam Rabu ya. Jadi datanglah saya. Karena persepsi saya berdasarkan qamariyah. Rupanya yang mengundang persepsinya syamsiyah. Jadi datanglah saya, bukan malam ini Ustaz, malam besok katanya. Karena berbeda persepsi. Saya menggunakan qamariyah, dia menggunakan syamsiyah. Saya menggunakan bulan hijriyah, dia menggunakan masehiyah. Saya menggunakan lunar, dia menggunakan solar. Apalagi bensin kan begitu. Beda. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi itu tidak menggunakan secara murni qamariyah. Tapi mereka memadukan antara lunar dan solar. Kalau bensin dan solar dicampur jadi apa dia, Pak? Nah, jadi perpaduan itu. Maka mereka, kenapa dipadukan mereka? Karena ingin menyesuaikan waktu dengan waktu syamsiyah, tapi mereka mengikut hari itu qamariyah. Maka dipadukan dua sistem itu. Makanya bagi mereka ada tahun kabisat. Kan tahun itu kan setiap tahun itu kan perbedaan qamariyah dan syamsiyah berapa hari? 9, 10 ya. 9, 10, 11 kira-kira begitulah ya. Itu perbedaannya setiap tahun. Makanya dalam 3 tahun ada namanya tahun kabisat, mereka tambahkan 1 bulan. Karena tahun pertama diseping 9 hari atau 10 hari. Tahun kedua diseping demikian juga. Tahun ketiga diseping 10 hari. Menjadi 1 Maka setiap 3 tahun kan begitu, ada namanya tahun kabisat. Mereka tambahkan itu agar sesuai lagi dengan tahun apa? Syamsiyah. Tapi mereka mengikut qamariyah. Maka pertanyaannya adalah, apakah mungkin bisa sama tahun qamariyah dengan tahun kabisat yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pas 10 Muharram? Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, benarkah ada dalam ajaran Yahudi mereka puasa pada Asyura itu? Ini selalu menjadi subhat bagi kaum muslimin kan, atau sebahagian orang. Kalau bagi kita kan tidak, sami'na wa ata'na selesai kan, tak ada masalah. Tapi ada orang yang mempermasalahkannya. Ada orang yang mempermasalahkannya. Jadi kalau menurut sebuah ensiklopedia, Jewish ensiklopedia, yaitu kalender Yahudi hanya memiliki beberapa hari puasa ritual. Di antaranya hari perdamaian, Yom Kippur namanya. Itu 4 hari tambahan setelah pembuangan. Ya. Kemudian inilah yang mereka puasakan, seperti 10 Tafet namanya. Tidak ada puasa yang spesifik jatuh pada tanggal 10 Nisan atau Asyura itu, enggak ada. Bahkan ya langsung dengan peristiwa di Mesir. Tetapi ada tradisi ringan memang diakui bahwasanya pada malam sebelum Passover itu 14 Nisan disebut dengan
First of the firstborn, yaitu hari pertama kelahiran, itu ada penebusan dosa anak sulung dari tulah di Mesir. Artinya apa? Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari Mesir. Ini memang ada, tapi puasanya tidak seperti puasanya pada siang hari. Mereka puasa pada malam hari. Jadi oleh sebab itu, maka sebagian orang mengatakan bahwasanya gak betul ada orang-orang Yahudi berpuasa. Maka dua masalah ini harus dijelaskan, karena berhubungan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan disandarkan itu kepada Nabi SAW. Maka yang pertama, ikhwah, tentang puasa itu. Puasa itu memang ada puasa, tapi memang tidak seperti puasa pada apa namanya sebelum tadi, tanggal berapa tadi ya? Yang 4 hari tambahan setelah pembuangan itu, seperti Yom Kippur. Tidak seperti itu. Tapi ada juga orang yang mempuasakan di situ. Dia puasa kecil saja. Puasa kecil, tapi tetap puasa. Kalau begitu tidak salah hadis yang mengatakan mereka berpuasa. Tapi problem yang kedua adalah, benarkah mereka berpuasa pada Asyura itu bertepatan dengan 10 Asyuranya kaum muslimin, bulan Qamariyah, sementara dia penghitungannya berbeda. Baginya ada tahun kabisat. Ada kemungkinan tidak? Jadi ini masalah yang kedua. Jadi dalam masalah ini, ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan persamaan itu, tapi tidak setiap tahun. Sama dengan kita dulu, pernah mungkin antum ingat, hanya berbeda 1 hari antara tahun baru dan dan Idul Fitr waktu itu kan, tahun baru atau 25 Desember waktu itu, hampir bersamaan. Jadi ada kemungkinan itu terjadi persamaan. Dan dalam perhitungan itu bisa terjadi 30 tahun sekali, bisa sama itu. Jadi tahun Nisan itu atau bulan Nisan itu dengan Asyura, ada kemungkinan bersamaan. Dan kemungkinan itulah waktu itu terjadi, Nabi meresponnya, kami berpuasa. Jadi oleh sebab itu, ikhwah rahmati Allah SWT, hadis ini tidak bisa ditolak begitu saja. Kenapa? Karena ada probabilitas, ada kemungkinan bisa persamaan. Dan itulah yang terjadi, karena hadis ini sahih secara sanad. Dan ini ditulis dalam referensi-referensi kaum muslimin, kitab-kitab turas. Dan ini sudah menjadi pengetahuan umum. Jadi walaupun berbeda penghitungan bulannya, tapi ada kemungkinan persamaan. Walaupun itu sekali lagi tidak tepat pada setiap tahun, tapi kemungkinan itu ada. Dan disitulah Nabi SAW meresponnya. Dan disitulah Nabi mengatakan, ana ahaqqu minkum bi Musa. Aku lebih berhak daripada kamu untuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa, yaitu berpuasa. Ya, taib. Waktu sampai? Berapa menit? 6 menit lagi. Baik, ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tentang hadis Nabi SAW, fa iza kana al-ammul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Apabila aku hidup, kata Nabi, pada tahun yang akan datang. Ini sambungan hadis tadi. Ini dari Ibnu Abbas ya. Insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Aku akan mempuasakan hari yang ke-9. Pada awalnya kaum muslimin, walaupun mereka sebelum hijrah ke kota Madinah, mereka sudah berpuasa Asyura. Dalam beberapa hadis diriwayatkan, Nabi dan kaum muslimin sudah puasa Asyura. Artinya apa? Sebelum mereka ke Madinah, mereka sudah puasa Asyura. Sebelum mereka tahu tradisinya Yahudi itu, mereka sudah berpuasa pada Asyura itu. Dan puasa yang pertama yang diwajibkan bagi kaum muslimin sebelum puasa Ramadan itu puasa Asyura. Sebagaimana sebelum Nabi Isra Mi'raj, ya, Allah sudah mewajibkan bagi kaum muslimin untuk salat. Salat apa itu? Salat qiyamul lail.
salat qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu. Apa semua ayat itu? Surah Al-Mudaththir? Bukan, surah Al-Muzammil ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila ya. Bukan. Coba sama dulu Ustaz, lupa Ustaz ini. Al-Insan. Al-Insan ya. Coba wa minal laili fasabbihu lailan tawila ya. Jadi fasabbihu lailan tawila. Jadi dia sudah diperintahkan untuk salat qiyamul lail. Ketika Nabi Isra Mi'raj maka itu dinasahkan, tapi turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah muakkadah. Itu qiyamul lail. Ya. Kemudian puasa setelah datangnya kewajiban pada surah Al-Baqarah itu puasa pada bulan Ramadan, maka puasa Asyura tidak lagi menjadi wajib, maka turun dia menjadi sunnah muakkadah. Oleh sebab itulah maka kalau seseorang tidak mempuasakan pada 10 Asyura itu, maka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sunnah muakkadah, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghapusan dosa akan datang. Maka hadis ini hadis hammiyah, rencana Nabi pada masa akan datang. Karena waktu sudah habis, maka syubhatnya tidak kita jelaskan dan jawabannya juga tidak kita jelaskan. Dan karena kita tadi berpuasa ya, kebanyakan kita berpuasa, maka sampai di sini aja, tidak kita tambah lagi. Dan bisa untuk baca pada referensi kitab-kitab syarah hadis ya tentang penjelasan ini. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.